Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Faruk Amrullah, NIM 19360020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah klasik sinkronisasi. Masalah klasik sinkronisasi ada tiga masalah, yaitu yang pertama ada bounded buffer problem, yang kedua ada readers and writers problem, yang ketiga ada dining philosopher's problem. Nah, mari yang pertama-tama kita bahas tentang bounded buffer problem. Bounded buffer problem adalah suatu struktur data untuk menampung atau buffer suatu nilai di mana kapasitasnya tertentu atau terbatas. Masalah bounded buffer merupakan salah satu masalah yang menerangkan sinkronisasi antara proses-proses yang berjalan secara konkuren dan untuk mengakses data yang sama. Masalah bounded buffer, masalah ini digeneralisasikan dalam istilah masalah konsumen produsen, di mana kumpulan buffer terbatas digunakan untuk bertukar pesan antara proses produsen dan konsumen. Yang kedua, solusi untuk masalah ini adalah membuat dua smartphone penghitungan penuh dan kosong untuk melacak masing-masing jumlah buffer penuh dan kosong saat ini. Dalam hal ini, produsen terutama menghasilkan produk dan konsumen mengkonsumsi produk tersebut, tapi keduanya dapat menggunakan salah satu wadah setiap saat. Yang terakhir, kompleksitas utama dari masalah ini adalah kita harus menjaga jumlah kontainer kosong dan penuh yang tersedia. Solusi untuk produsen adalah baik pergi tidur atau membuang data jika buffer penuh. Ketika konsumen menghapus item dari buffer, maka sistem akan memberitahu produsen yang mulai mengisi buffer lagi. Dengan cara yang sama, ketika produsen menempatkan data ke dalam buffer, maka konsumen lebih baik tidur sambil menunggu buffer terisi penuh. Solusi dapat dicapai dengan sarana komunikasi antar proses, biasanya menggunakan smartphone. Sebuah solusi yang tidak memadai bisa mengakibatkan kebuntuan di mana kedua proses sedang menunggu untuk dibangunkan. Masalahnya juga dapat digeneralisasi untuk memiliki beberapa produsen dan konsumen. Kita dapat menerapkan konsep smartphone untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini kita menggunakan 3 buah smartphone, yaitu Mutex, Full, dan empty. Maaf ya, bukan smartphone tapi semaphore. Nah, yang pertama itu ada Mutex. Mutex digunakan untuk menjamin hanya boleh satu proses yang berjalan mengakses buffer pada suatu waktu. Awalnya diinisialisasi sebesar 1. Full digunakan untuk menghitung jumlah buffer yang berisi, yang pada awalnya diinisialisasi sebesar 0. Yang terakhir ada sedangkan empty digunakan untuk menghitung jumlah buffer yang kosong, yang awalnya diinisialisasi sebesar ukuran buffer. Ya, kita masuk ke readers and writers problem. Readers dan writers problem adalah problem yang memodelkan beberapa proses yang mengakses database yang sama dalam satu waktu, sehingga dapat menyebabkan korupsi data. Data dapat berupa buffer, objek, atau file dari suatu program. Terdapat thread yang membaca dan thread yang menulis. Thread yang membaca disebut reader, sedangkan yang menulis disebut writer. Contoh permasalahan readers and writers adalah sebuah readers sedang membaca objek, kemudian sebuah writer menulis ulang objek data tersebut. Maka reader akan membaca data yang tidak akurat karena ada kemungkinan data yang terbaca adalah setengah data lama dan setengah data baru. Solusi pada permasalahan ini adalah yang pertama ada jika terdapat suatu proses menulis atau mengubah basis data, proses lain tidak boleh mengakses basis data, baik membaca atau menulis. Pada masalah ini, writers memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada readers.
Jika ada writer yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada readers lain yang bekerja. Writer akan memblok semua proses reading oleh readers dan melakukan proses writing. Ketika proses writing selesai, maka proses reading dapat dilanjutkan kembali oleh reader. Jika ada reader yang datang ketika reader lain sedang membaca dan sebuah writer sedang menunggu, maka reader yang baru datang tersebut akan langsung mendapat giliran untuk membaca. Writer akan ditunda pengerjaannya. Nah, seperti gambar ini ya. Yang ketiga ada Dining Philosopher's Problem. Dining Philosopher's Problem. Masalah ini pertama kali ditulis dan diselesaikan oleh Dijkstra pada tahun 1965. Masalah ini memodelkan masalah enkapsulasi dari ketergantungan mesin dan masalah probabilitas. Dalam masalah Dining Philosophers diketahui sejumlah N filosof yang hanya memiliki 3 status: berpikir, lapar, dan makan. Semua filosof berada di sebuah meja makan bundar yang ditata sehingga di depan setiap filosof ada sebuah piring berisi mie dan di antara dua piring yang bersebelahan terdapat sebuah sumpit. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Nah, di sini kita mempunyai dua solusi. Yang pertama ada solusi Whitehead. Solusi sederhana ini dilakukan dengan mengadakan seorang waiter yang senantiasa mengawasi penggunaan sumpit di meja makan. Ketika 4 buah atau 2 pasang sumpit sedang dipakai, orang berikutnya yang ingin memakai sumpit harus meminta izin kepada sang waiter, yang hanya dapat diberi ketika salah satu sumpit telah selesai terpakai. Yang kedua ada solusi hierarki resource. Solusi hierarki resource atau sumpit di meja makan telah diberi susunan hierarki. Setiap permintaan orang terhadap sebuah sumpit harus dilakukan pada susunan tertentu dan dikembalikan pada susunan sebaliknya. Dalam hal ini, setiap orang dapat mengambil sumpit dimanapun di atas meja. Misalkan, setiap sumpit diberi nomor sebagai tingkat hierarki dari 1 sampai 5. Seseorang hanya dapat mengambil sumpit dengan nomor yang paling rendah, kemudian mengambil sumpit setingkat lebih tinggi. Ketika ia hendak mengembalikannya, orang itu harus meletakkan sumpit dengan nomor yang lebih tinggi terlebih dahulu, lalu yang rendah. Nah, sepertinya penjelasan saya cukup sampai di sini dan juga cukup jelas. Jika mempunyai kekurangan atau mempunyai kesalahan dalam tutur kata, tolong dimaafkan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.